hari demi harinya berjalan mendekati hari daripada bulan suci Ramadan, makin menggetarkan kita punya hati. Dan mudah-mudahan itu tanda-tanda adanya bibit keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Layaknya kita akan kedatangan tamu agung, layaknya kita akan kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa, maka kita betul-betul berusaha, bermujahadah, bersungguh-sungguh memaksimalkan persiapan kita menyambut tamu kita yang agung. Diawali dengan kata-kata tarhib, insya Allah nanti di ujung saya juga tutup dengan kata-kata tarhib. Tarhib Ramadan itu menjadi satu kata atau istilah yang sudah baku di tengah kehidupan masyarakat kita, yang terambil dari bahasa Arab. Tarhib asal katanya rohaba yurahibu tarhiban, artinya lapang dada. Jadi marhaban itu sebuah ungkapan selamat datang yang penuh dengan kelapangan hati, keluasan hati, kesenangan hati. Dalam ungkapan bahasa Arab, ungkapan selamat datang ada yang lebih sering kali terdengar adalah ahlan wa sahlan. Ahlan artinya keluarga, sahlan artinya mudah. Maka seakan kita mengatakan kepada tamu kita secara fisik, kelihatan materialnya, asbahtum ahlan lana wasbahna ahlan bikum. Selamat datang kepada para tetamu, semoga engkau menjadi bagian dari keluarga kami dan kami pun menjadi bagian dari keluarga kalian, setidaknya keluarga sesama muslim. Kemudian sahlan, sahlan itu maknanya mudah. Semoga para tetamu mendapatkan segala kemudahan di tempat kami. Maka kita ucapkan dalam pembacaan Maulid Nabi, marhaban bihabibi ya sayyidi ya Rasulullah, marhaban, karena kita hanya berjumpa rohani kita dengan beliau, atau beliau menjumpai kita secara rohani, tidak secara jasmani. Bagaimana kita bisa lapang hati menyambut kedatangan Ramadan? Semua berangkat dari persiapan setidaknya bulan Rajab sampai sekarang Sya'ban. Rasulullah bersabda, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahru ummati. Ramadan bulannya umatku. Rajab itu kata Syekh Abdul Qadir, syahrul taubah, bulan kita memperbaharui taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 12 bulan dalam satu tahun, ada 4 bulan yang Allah muliakan. 4 bulan itu salah satunya adalah bulan Rajab. Dari 5 malam yang doa tidak tertolak, yang pertama adalah awalu lailatin min Rajab, adalah malam pertama daripada bulan Rajab. Yang kedua kemarin Lailatun nisfi min Sya'ban, ya, malam nisfu Sya'ban kedua. Ketiganya Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Keempat dan kelima adalah malam takbiran Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi antara taubat dengan sholat ini selaras, karena di dalam bulan Rajab itulah kemudian turun perintah ibadah sholat melalui peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sya'ban syahrul mahabbah. Sya'ban itu bulan kecintaan terhadap Rasul. Kenapa Sya'ban itu menjadi bulan Rasulullah? Setidaknya kemarin saya sampaikan ada 3 peristiwa besar dalam bulan Sya'ban. Yang pertama peristiwa tahwilul qiblah, peristiwa perubahan arah kiblat. Yang kedua, di bulan Sya'ban turun ayat 56 surah Al-Ahzab. Yang ketiga adalah turun surah Al-Baqarah 183, yaitu syariat ibadah puasa. Sya'ban itu ada 5 huruf, shin, ain, ba, alif, nun. Setidaknya beliau mengatakan yang pertama huruf shin, beliau maknai dengan syaraf, kemuliaan. Jadi artinya bulan Sya'ban ini penuh dengan kemuliaan, ya, oleh karena terjadi banyak peristiwa di bulan Sya'ban. Ulama tasawuf yang lain memaknai Sya'ban, shinnya adalah asyukru, kesyukuran. Kemudian kalau Rasul mengatakan Ramadan syahru ummati, Ramadan bulan umatku,
Maka kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan Ramadan syahrul qurbah. Ramadan itu bulan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajab syahrul taubah. Dengan apa? Bis shalah, dengan salat. Sya'ban syahrul mahabbah. Sya'ban itu bulan kecintaan Rasul. Dengan apa? Bis sholawat, dengan sholawat. Ramadan syahrul qurbah. Ramadan bulan pendekatan diri kita kepada Allah. Dengan apa? Bis siyam, dengan puasa. Bagaimana kita menyikapi 3 shot ini? Bis sholah, bis sholawat, dan bis siyam. Senjatanya dengan 1 shot, namanya bis sobri, dengan sabar, dengan sabar. Sabar kita dalam sholat untuk jadi khusyuk. Sabar kita dalam sholawat supaya kita menjadi orang yang aktsarukumus sholah, supaya kita menjadi orang yang terbanyak sholawatnya. Yang terakhir, kita sabar bisyam, kita sabar untuk puasa. Di atas sabar itu ada namanya muwafaqon. Muwafaqon itu artinya selaras. Ada cobaan, dia selaras. Masih ada lagi tingkatan yang paling tinggi. Tapi saya singgung dulu balighon. Wa balighna Ramadan, itu kita minta jasmani kita, umur kita, fisik kita nyampe pada Ramadan. Bagaimana kita berdoa wa balighna Ramadan? Kita minta rohani kita dewasa. Ya. Nah, yang paling tinggi hadirin, ini sebagai penutup, yang paling tinggi di atas muwafaqon adalah ridho. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita, jasmani, rohani kita nyampe pada Ramadan, ya, sehingga kemudian kita bisa memakmurkan Ramadan dengan maksimal, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang diridhai oleh Allah, oleh karena kita juga ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.